Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Pendek, mencoba jadi lebih baik. Di video kali ini, kita akan menyelami strategi dan filosofi investasi dari salah satu investor terhebat sepanjang masa, Warren Buffett. Semua prinsip yang akan kita bahas diambil dari buku The Warren Buffett Way, karya Robert G. Hagstrom. Buku ini bukan hanya panduan investasi biasa. Ini adalah pelajaran hidup tentang kesabaran, disiplin, dan berpikir independen. Yuk, kita kupas bab demi bab dan ambil hikmah dari jalan investasi Warren Buffett. Sembari melihat video ini, Anda bisa menyiapkan alat tulis untuk membuat catatan Anda sendiri. Catatan dapat membuat proses belajar dan mengingat informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini dapat membantu untuk bisa memahami inti dari sebuah materi, mempercepat proses belajar, dan memudahkan mengingat kembali informasi. Sebelum kita mulai, mari luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru yang bisa membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bab 1. The World's Greatest Investor. Bab pembuka ini memperkenalkan siapa itu Warren Buffett dan bagaimana ia membangun reputasi sebagai investor paling sukses sepanjang masa. Kita diajak mengenal sejarah hidup Buffett, termasuk pengaruh Benjamin Graham dan peran perusahaan investasi Berkshire Hathaway. Buffett tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi karena pendekatannya yang unik. Buffett berinvestasi dengan filosofi nilai, value investing, fokus jangka panjang, dan integritas tinggi. Bab 2. The Education of Warren Buffett. Di bab ini, kita melihat bagaimana pendidikan dan pengalaman Buffett membentuk cara berpikir investasinya. Mulai dari pembelajaran di bawah Benjamin Graham di Columbia Business School, hingga kerja praktik di perusahaan Graham Newman, Buffett mengasah prinsip-prinsip seperti margin of safety, intrinsic value, dan pentingnya analysis fundamental. Buffett juga belajar bahwa pasar saham sering tidak rasional sehingga peluang terbaik justru muncul saat pasar panik. Bab 3. Buying a Business. Buffett memandang saham bukan sebagai ticker yang naik turun tiap hari, melainkan sebagai bagian kepemilikan bisnis nyata. Maka dari itu, ia membeli saham hanya jika bisnis tersebut bisa ia pahami dan ia percayai. Ia lebih memilih perusahaan dengan model bisnis yang sederhana, memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, economic moat, dan dikelola oleh orang-orang jujur dan kompeten. Buffett juga mencari perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Bab 4. The Tenets of Warren Buffett. Business Tenets. Di bab ini, dijabarkan 4 prinsip bisnis yang selalu dipertimbangkan Buffett sebelum berinvestasi. 1. Apakah bisnis tersebut sederhana dan mudah dimengerti? 2. Apakah bisnis memiliki riwayat konsisten? 3. Apakah bisnis memiliki prospek jangka panjang yang baik? 4. Apakah bisnis memiliki keunggulan kompetitif? Buffett menghindari bisnis yang terlalu kompleks atau bergantung pada prediksi masa depan yang sulit diukur. Bab 5. The Tenets of Warren Buffett. Management Tenets. Buffett tidak hanya menilai bisnisnya, tetapi juga manajemennya, prinsip yang ia pegang. 1. Apakah manajemen rasional dalam penggunaan laba? 2. Apakah mereka transparan kepada pemegang saham? 3. Apakah mereka bertindak sebagai pemilik sejati? Ia menyukai pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan tak tergoda untuk mengikuti arus Wall Street. Bab 6. The Tenets of Warren Buffett. Financial Tenets. Aspek keuangan sangat penting. Buffett memeriksa 1. Margin keuntungan yang tinggi dan stabil. 2. Return on Equity (ROE) yang baik tanpa terlalu banyak utang. 3. Arus kas yang kuat. Buffett juga menekankan pentingnya memahami nilai intrinsik suatu bisnis nilai yang dihitung berdasarkan estimasi arus kas masa depan. Bab 7. The Tenets of Warren Buffett.
market tenets. Buffett tidak mengikuti pergerakan pasar atau tren jangka pendek. Ia membeli saat harga saham jauh di bawah nilai intrinsiknya dan menjual hanya jika nilainya sudah tidak lagi masuk akal. Prinsip pasar ala Buffett adalah 1. Pasar adalah pelayan, bukan tuan. 2. Gunakan volatilitas sebagai peluang. 3. Jangan takut melawan arus jika analisis kita meyakinkan. Bab 8. Portfolio Management. Berbeda dengan banyak manajer portofolio yang melakukan diversifikasi luas, Buffett memilih pendekatan fokus. Ia percaya bahwa diversifikasi berlebihan menunjukkan kurangnya pemahaman. Lebih baik memiliki sedikit saham yang dipahami dengan baik daripada banyak saham yang tidak dikuasai. Buffett juga memegang sahamnya dalam jangka panjang kadang puluhan tahun karena ia percaya pada kekuatan waktu dalam menumbuhkan nilai. Bab 9. The Psychology of Investing. Buffett adalah master dalam mengelola emosi saat berinvestasi. Ia menekankan pentingnya disiplin, kesabaran, dan ketenangan dalam menghadapi gejolak pasar. Dalam bab ini, Hagstrom menjelaskan bagaimana Buffett menghindari kesalahan umum seperti 1. Membeli karena FOMO, fear of missing out. 2. Menjual karena panik. 3. Mengikuti kerumunan tanpa analisis. Salah satu kutipan favorite Buffett adalah, "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful." Bab 10. The Value of Patience. Buffett percaya bahwa investasi adalah permainan jangka panjang. Tidak semua saham akan langsung naik setelah dibeli. Seringkali, ia harus menunggu bertahun-tahun sebelum melihat hasilnya. Namun, justru disitulah kekuatan strategi ini. Dengan memilih perusahaan solid dan menahan sahamnya, ia menikmati pertumbuhan nilai yang konsisten dari waktu ke waktu. Bab 11. The Evolution of Warren Buffett. Di bab ini, kita melihat perubahan pendekatan Buffett dari pure value investing ala Graham menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan modern. Ia tidak lagi hanya membeli saham murah, tetapi juga mau membeli saham bagus dengan harga wajar. Contohnya, investasi di Coca-Cola, American Express, dan Apple menunjukkan bahwa ia tidak takut membayar premium untuk kualitas dan brand kuat. Bab 12. Applying Buffett's Principles. Bab ini mengajak pembaca untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip Buffett. Beberapa langkah praktisnya. Pelajari laporan keuangan perusahaan. Fokus pada bisnis yang kita mengerti. Gunakan pendekatan nilai, bukan spekulasi. Disiplin, sabar, dan jangan emosional. Selain itu, penting untuk selalu berpikir jangka panjang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan investasi. Bab 13. Buffett's Investment Cases. Buku ini juga menyajikan studi kasus investasi Buffett di berbagai perusahaan seperti GEICO, Washington Post, Coca-Cola, dan Gillette. Dari setiap kisah, kita belajar bagaimana Buffett 1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. 2. Menganalisis prospek pertumbuhan. 3. Menilai manajemen yang jujur dan kompeten. 4. Menentukan nilai intrinsik. 5. Menunggu waktu yang tepat untuk membeli. Bab 14. The Buffett Philosophy in Practice. Prinsip-prinsip Buffett tidak hanya berlaku di pasar saham, tapi juga dalam kehidupan. Ia menjalani hidup dengan kesederhanaan, tidak tergoda oleh gaya hidup mewah, dan tetap rendah hati meski kaya raya. Ia memberi contoh bahwa integritas dan kesabaran adalah kekayaan sejati. Penutup, buku The Warren Buffett Way bukan hanya panduan investasi, tetapi juga filosofi tentang bagaimana menjadi manusia yang bijak dalam mengambil keputusan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, siapapun bisa menjadi investor yang lebih baik. Ingatlah bahwa investasi terbaik bukanlah mencari saham ajaib,
tapi membangun mindset yang benar. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berinvestasi dengan cara Buffett.